Dalam episode Wasa kali ini kita akan membahas mengenai amalan dan doa untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, Tribuners, menghidupkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini karena banyaknya keutamaan pada 10 hari terakhir Ramadan, seperti adanya malam Lailatul Qadar. Lalu, apa saja amalan dan doa yang dianjurkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Nah, untuk membahas itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan Bapak M. Sofyan Al-Nasr. Beliau merupakan Ketua LPPM Institut Pesantren Matoliul Falah, Pati. Assalamualaikum Pak Sofyan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam Mbak Puput, alhamdulillah baik dan sehat selalu. Mudah-mudahan jenengan juga ya. Alhamdulillah, Pak. Baik Pak Sofyan, untuk episode Wasa kali ini kan kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Mungkin sebelumnya Pak Sofyan bisa menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari Lailatul Qadar ini dan maknanya ini apa, Pak? Setiap Ramadan itu selalu yang dinanti-nantikan, salah satu yang paling dinanti-nantikan itu adalah adanya Lailatul Qadar. Kenapa dinanti-nantikan? Karena ini salah satu malam yang mulia, malam yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Dan ini jelas-jelas dituliskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena sudah jelas-jelas dituliskan dalam Al-Quran, maka adanya Lailatul Qadar ini menjadi sebuah malam yang begitu indah sebenarnya bagi setiap kaum muslimin, terutama yang menjalankan puasa, dan di dalamnya lebih baik atau lebih khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kemarin dihitung sekitar 83,3 tahun. Jadi pahala kebaikan yang dilakukan ketika malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan 1000 bulan atau 83,3 tahun. Sehingga malam ini dianggap sebagai malam sebuah kemuliaan. Kenapa dianggap sebagai sebuah malam kemuliaan? Karena pada malam ini, menurut beberapa tafsir itu, terutama ini tafsirnya Persyad, pada malam ini diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi kenapa dianggap sebagai kemuliaan? Ya, salah satu kemuliaannya adalah itu, Mbak. Jadi ada momen di mana malam ini menjadi istimewa karena mukjizat terbesar dari Rasulullah, yakni Al-Quran itu diturunkan pada malam itu. Masih menurut Quraisy juga bahwa malam mulia ini atau Lailatul Qadar ini setidaknya punya tiga hal ya, tiga ciri. Yang pertama dianggap sebagai malam Lailatul Qadar, malam penetapan. Kenapa ditetapkan? Karena pada hari ini, pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril termasuk ke bumi untuk menetapkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianggap sebagai Lailatul Qadar malam kemuliaan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa malam ini adalah malam di mana Al-Quran itu diturunkan ke bumi, ke langit yang paling dekat dengan bumi. Dan yang ketiga, ada yang beranggapan bahwa malam ini malam yang sempit. Kenapa Pak sempit? Karena berjubel dengan malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Jadi semua malaikat termasuk malaikat itu turun ke bumi untuk menetapkan atas perintah Allah menjadi malam yang menjadi sempit karena penuh sesak dengan malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Ya salah satunya tentu saja mencatat berbagai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Gitu, Mbak Puput. Baik, Pak Sofyan. Mungkin selanjutnya Pak Sofyan bisa menjelaskan juga terkait kapan ini Pak terjadinya malam Lailatul Qadar? Apakah ada waktu pastinya? Malam Lailatul Qadar kapan terjadinya ini, kalau menurut riwayat itu dulu pernah Rasulullah itu diberikan oleh Allah bahwa diberitahu oleh Allah kapan waktunya Lailatul Qadar. Nah, tetapi ketika mau diberitahukan kepada kaum muslimin, ada 2 orang muslim yang sedang berselisih, sehingga berita itu diangkat kembali oleh Allah. Lalu sebab
hari ini saya mau menyampaikan kapan datangnya Lailatul Qadar, tapi karena ada perselisihan ini sehingga kapannya itu diangkat, waktunya tidak diberitahukan. Tetapi berdasarkan jumhur ulama ataupun riwayat yang paling banyak diakui itu terjadi di antara malam 21 sampai malam 30 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa malam 21, 23, yang paling banyak itu malam ganjil di 10 hari terakhir. Ini juga disampaikan setidaknya di hadisnya Imam Bukhari bahwa kita diminta untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Bahwa kita diminta untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Sehingga tidak tahu kapan datang pastinya, tetapi yang menjadi salah satu kepastian yang diimani kita itu adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu ada. Dan yang paling banyak adalah di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil. Tetapi ada satu lagi, Pak Bud, ini ada satu kaidah dari Imam Al-Ghazali yang meriwayatkan bagaimana menghitung malam Lailatul Qadar. Berdasarkan beberapa sumber ya, ada Imam Al-Ghazali menurut keterangan di Fathul Qorib, Syekh Al-Bajuri, juga Fathul Mu'in. Nah, ada beberapa kaidah. Yang pertama, ini versi pertama. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Nah, kebetulan kalau tidak salah puasa ini kita kemarin mulai hari Ahad ya. Iya. Setelah ada perbedaan ya, ada yang Sabtu juga. Jadi, nah ini perbedaan ini kadang juga memberikan kesempatan kita untuk selalu mendapatkan malam-malam ganjil terus. Ya. Nah, jadi kalau Ahad, kalau mengikuti pemerintah Ahad, maka kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Nah, jika awalnya jatuh pada hari Senin, awal Ramadan, maka Lailatul Qadar pada malam ke-21. Jika awalnya pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam ke-25. Tapi jika awalnya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar malam ke-23. Itu kaidah yang pertama. Dan ini juga mendapatkan semacam, sekarang itu bahasanya testimoni ya dari Syekh Abdul Hasan As-Sazili, bahwa beliau mengatakan semenjak dewasa Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut. Tetapi ada juga versi kedua yang mungkin berbeda. Sama juga awalnya puasa hari apa, nanti Lailatul Qadarnya di hari apa. Nah, ini versi kedua, ada yang mengatakan bahwa puasa Jumat, maka malam 29 menjadi malam Lailatul Qadar. Jika awal puasa itu Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Nah, jika Ahad, maka jatuhnya ke malam 27. Kalau Senin, malam ke-29 seperti hari Jumat tadi. Nah, jika Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Sementara kalau Rabu, jatuhnya di malam ke-27. Nah, kedua ini sebenarnya hanya berangkat dari ini, dari pengalaman yang dialami oleh para ulama, bahwa ketika ulama itu beribadah, saya kemudian mendapatkan beberapa kali bagaimana, oh ini ternyata Lailatul Qadar itu hari ini, ternyata Lailatul Qadar kalau sekarang itu nanti. Nah, ini semuanya hanya sekedar prediksi. Kapan pastinya? Yang pasti ada di antara bulan Ramadan itu. Gitu, Pak. Baik, Pak Sofyan. Lalu apa saja ini, Pak, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar? Kalau keistimewaannya banyak sekali sebenarnya, Pak, ya. Nah, terutama keistimewaan yang seharusnya sangat istimewa itu adalah tadi diturunkannya Al-Quran di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, di situ ada malam di mana nilai ibadah kita itu dilipat gandakan, bukan 1, 2, atau 3, tapi 1000 bulan. Itu senilai dengan 83,3 tahun. Usia kita saja mungkin tidak sampai ke sana. Jadi ketika keistimewaan yang diberikan, keistimewaannya terletak pada dua. Tadi kemudian diturunkan Al-Quran, kemudian malaikat pada turun, dan ada nilai yang lebih dari 1000 bulan ini, tentu kaum muslimin akan berbondong-bondong bagaimana nilai
kebajikan kita, kebaikan kita itu dinilai lebih dari 83,3 tahun. Ini beberapa riwayat juga menyampaikan bahwa kenapa kok ada malam Lailatul Qadar. Ini sebagai jawaban atas keresahan Rasulullah bahwa ketika proses Isra Mi'raj, ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat. Nah, pertama kali, kalau menurut beberapa riwayat, kita itu diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari. Bayangkan 50 kali dalam sehari, Pak. Kalau ada 24 jam, berarti minimal setiap 1 jam kita sholat 2 kali. 5 kali saja kadang banyak yang masih bolong-bolong, kan? Apalagi lalu kemudian oleh Nabi Isa minta keringanan. Kaum saya itu tidak kata Nabi Isa, kaum saya itu tidak, apalagi kaumnya jenengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah balik lagi kepada Allah untuk meminta keringanan sampai diturunkan menjadi 5 itu. Nah, dari 5 itu sebenarnya mau ditambah lagi, minta lagi, tapi Rasul bahasanya mungkin ya, malu karena kita minta keringan besarnya. Kemudian turun bahwa karena usia kita, usia umat Muhammad itu jauh lebih sedikit daripada usia umat-umat Nabi sebelumnya, misalnya Nabi Nuh itu yang sampai hampir 1000 tahun dan beberapa ratus tahun rata-rata kan, sehingga malam ini juga menjadi jawaban atas keresahan Rasulullah, bagaimana nilai ibadah umatku nanti ketika usianya itu tidak sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Sehingga ini menjadi salah satu jawaban. Ini loh, ada malam yang bisa dimanfaatkan bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan malam ini. Malam apa itu? Yakni malam Lailatul Qadar. Ini yang saya sedikit dapat cerita itu juga dari Gus Bahak juga yang mengatakan ini keresahan ini. Kenapa? Ya karena itu Allah itu menjawab keresahan itu melalui ini loh, ada poin yang bisa diambil dan seperti itu. Tidak usah bimbang, tidak usah resah bagaimana umat jenengan nanti, tapi umat Rasulullah itu ada kemuliaan di malam Lailatul Qadar, sehingga menjadi nilai ibadahnya nanti juga terhitung sama atau bahkan mungkin lebih baik dari umat-umat sebelumnya yang usianya lebih panjang. Bukankah usia panjang itu lebih pada keberkahannya? Jadi daripada panjang usianya tapi lebih banyak maksiatnya, misalnya kan lebih baik umur yang pas-pasan tetapi penuh dengan keberkahan. Gitu, Mbak Bobot. Baik, Pak Sofyan. Tadi kan sempat disinggung bahwa malam Lailatul Qadar ini kan datangnya di 10 hari akhir Ramadan, lalu di ganjil ya, Pak, di malam-malam ganjil. Lalu mungkin Pak Sofyan bisa menjelaskan, adakah ciri-ciri tertentu datangnya malam Lailatul Qadar ini, Pak? Kalau ciri-cirinya ada beberapa yang meriwayatkan terkait dengan ciri-ciri fisik cuaca yang dialami, Pak, ya. Jadi beberapa riwayat menyatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu udara dan angin cuacanya itu terasa tenang. Jadi malam Lailatul Qadar anginnya itu tidak berhembus kencang tapi tenang, udaranya tidak panas, tidak dingin, dan ya pokoknya ketika orang merasakan menikmati malam itu betul-betul tenang sehingga bisa merasakan kehusuan dalam beribadah. Kenikmatan gitu. Ini kok malamnya terasa mungkin ya kayak misalnya hujan, biasanya hujan atau angin atau terasa panas. Nah, malam itu terasa itu tenang, segar, sehingga orang beribadah itu merasa makin nikmat. Ya. Dan yang kedua ada yang mengatakan bahwa malam harinya itu terasa bersih. Ya seperti tidak ada polusi, tidak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bintang-bintang itu seperti tidak kelihatan, sehingga yang nampak ada cahaya. Di sudut kegelapan itu ada cahaya. Walaupun gelap tapi ada cahaya, tapi tidak silau, tidak mencolok. Jadi itu terasa nyaman, tenang dan bersih, memberikan kenikmatan bagi mereka yang beribadah. Selanjutnya kalau di terbit mataharinya itu matahari tidak menyengat. Matahari tidak menyengat, kemudian seperti ada panas tapi tidak terasa panas. Jadi, nah inilah yang kemudian dirasakan oleh mereka para alim ulama itu yang dulu itu merasakan nikmatnya Lailatul Qadar. Nah ini kemudian disampaikan ciri-cirinya itu seperti ini dan ini. Nah, pun dengan demikian hadis Rasulullah juga mengatakan ini loh ciri-cirinya. Jadi Rasulullah hanya memberikan ciri-cirinya bahwa
Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Pagi harinya matahari tidak bersinar begitu cerah, tapi ada semacam kemerah-merahannya itu, banyak indah-indah. Kalau orang yang merasakan, yang menikmati ya merasa beda dengan hari-hari yang biasa. Kenapa? Karena ini salah satunya. Kenapa? Karena pada malam itu adalah malaikat turun membawa ketenangan. Jadi kenapa seharusnya menjadi tenang? Ya karena malaikat datang membawa kebaikan dan ketenangan. Nah, ini mungkin ya dalam pandangan kita, kalau kita tidak merasakannya ya mungkin tidak bisa. Karena bagi orang-orang awam misalnya ini cuacanya sama saja kok. Nah, terus sebenarnya di mana? Nah, maka kita mengikuti saja pada apa yang disampaikan oleh para ulama itu. Karena ulama itu pewaris Nabi. Yang disampaikan ya tentu saja berangkat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kalau kita tidak bisa merasakan, mungkin karena belum terbuka atau belum khusyuk ya kita mungkin saja memperbanyak apa yang bisa kita lakukan di setiap hari selama bulan Ramadan gitu Pak. Gitu Pak. Baik Pak Sofyan, lalu mungkin mengapa datangnya malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah? Apakah ada alasan tersendiri, Pak? Ini Mbak Puput, kira-kira kalau dikasih hadiah itu lebih enak surprise atau langsung tahu isinya? Enak surprise mungkin ya. Enak surprise kan. Nah, jadi ya ini semacam itu. Jadi ketika surprise kita nggak tahu kapan datangnya, kita tidak tahu. Kita bahkan kita sudah kasih tahu isinya, ya isinya tuh begitu banyak. Kapan datangnya? Nah ini kan. Jadi kita diminta untuk yang tadi sampai di awal bahwa kita diminta untuk tahara oleh Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh menyambut Lailatul Qadar. Kenapa bersungguh-sungguh? Kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya kita tidak akan dapat. Kalau misalnya tidak dirahasiakan, oke, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Ya sudahlah, saya tak nanti beribadahnya tanggal 21 saja gitu. Ini ya biasa-biasa, nanti di tanggal 21 saya akan mempeng bahasanya apa ya? Benar-benar beribadah mulai dari sahur sampai buka itu isinya ibadah, dari buka sampai sahur lagi isinya ibadah. Nah, kalau dikasih tahu akhirnya seperti itu. Jadi hikmah dirahasiakannya datangnya malam itu adalah bahwa kita diminta untuk bersungguh-sungguh menjemputnya. Biarlah malam Lailatul Qadar itu menjadi misteri, sehingga setiap diri dari kita itu menyiapkan diri juga untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya tadi yang saya katakan, kalau misalnya tidak ada rahasia ini kan kita akan beribadah hanya di waktu ditentukannya malam. Nah, kalau Gus Pak, kita harus menyiapkannya ya sejak awal. Kalaupun banyak riwayat yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, kalau menyiapkannya ya sejak awal, sejak malam 1 Ramadan, kita diminta untuk bersungguh-sungguh. Tentu kan berbeda ya, misalnya kita sudah menyiapkan bersungguh-sungguh, kemudian pas hari hanya, karena kita bersungguh-sungguh akhirnya dapat. Itu beda bagi kita yang beribadah hanya nanti aja waktu 10 hari terakhir. Ini masih awal-awal Lailatul Qadar belum datang. Kita kan tidak tahu, jangan-jangan nanti malah Lailatul Qadar datangnya di awal. Ya, Allah merahasiakan ini, Rasulullah hanya memberikan tanda-tandanya, kita yang diminta untuk menjemputnya. Dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu kayak. Baik, Pak. Lalu mungkin Pak Sofyan bisa menjelaskan juga kepada Tribuners bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, atau mungkin amalan apa saja Pak yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar? Untuk kalau cara mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, yang paling mudah, walaupun ini berarti yang paling mudah jawabannya maksudnya itu adalah ya kita berusaha untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu setiap hari tanpa menunggu, tanpa bahasanya itu kita minta imbalan Qadar. Tapi kita selama Ramadan itu melakukan kebaikan beribadah terus itu setiap malam. Pasti kalau itu kita lakukan setiap malam, kita akan dapat. Kapan Lailatul Qadar? Kalau tanggal 27, kita tetap konsisten 27. Karena yang paling berat dalam ibadah itu kan istiqomah ya, konsisten.
Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya kita istiqomah dalam beribadah mulai malam 1 Ramadan sampai malam 30 Ramadan itu konsisten, iktikaf, darus, kemudian berzikir, bersolawat, berdoa setiap malam, itu kita pasti akan mendapatkannya. Walaupun kita tidak merasakan kedatangan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena selama 36 itu kita konsisten menjalankan ibadah itu. Itu cara yang paling mudah jawabannya, tapi istiqomah menjalankan itu memang agak sulit bagi orang-orang yang mungkin banyak kesibukan dan lain sebagainya. Sehingga di malam-malam setiap Ramadan itu kita diminta untuk meningkatkan iman bertakwa dan perbanyak apa yang berbanyak. Ini amalan yang diriwayatkan dari Imam Nawawi ya, bahwa Rasulullah itu andaikan mengetahui Lailatul Qadar, apa yang ada pertanyaan dari Rasulullah, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang bagus aku baca. Ini amalan yang paling banyak dibaca di ketika Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Engkau menyukai, engkau menyukai orang yang memberikan, meminta maaf, minta ampun, maka ampunilah aku. Amalan yang paling bagus itu ketika malam itu ya kita minta ampun, karena kita sebenarnya itu kan manusia yang penuh dengan salah dan lupa, sehingga sangat dekat dengan dosa. Apa yang diminta dalam malam itu ya tadi disampaikan disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita diminta untuk memperbanyak memohon maaf. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu salah satu yang paling banyak disampaikan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak hanya di malam hari, di siang hari pun kita diharapkan membaca ini, karena semakin banyak kita mohon maaf dan kita semakin besar juga kemungkinan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu kan. Baik Pak Sofyan, mungkin ini pertanyaan lebih spesifik lagi Pak. Untuk wanita, terutama ibu hamil dan wanita yang sedang haid, mungkin ingin juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa amalan yang bisa dilakukan oleh mereka, Pak? Ya, ini Mbak. Kalau menurut Imam Nawawi itu ada beberapa tingkatan ya amalan yang paling bagus. Yang pertama itu qiyamul lail. Mulai dengan cara sholat ya, itu amalan yang paling bagus. Tentu bagi wanita haid, kalau hamil mungkin masih bisa Mbak ya. Tapi yang haid itu nifas kan tidak boleh sholat. Lalu apa? Ada amalan yang kedua, berzikir. Karena zikir itu walaupun dalam keadaan haid atau nifas itu masih diperbolehkan, sehingga masih ada kesempatan bagi wanita yang haid, yang nifas, yang tidak bisa sholat untuk mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar. Cara dengan bagaimana? Dengan memperbanyak berzikir, terutama di malam-malam ganjil ya, ketika tidak boleh sholat, ya malam itu tetap bangun, kemudian berzikir kepada Allah. Yang kedua bisa dilengkapi dengan bersolawat kepada Rasulullah. Solawat itu kan pahalanya banyak sekali, banyak besar. Bahkan Allah dan malaikat saja itu kan bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak bersolawat? Nah, solawat itu ibaratnya kita mengharapkan solawat itu kembali kepada diri kita. Jadi semakin banyak yang kita baca solawat, justru kembali akan kepada diri kita sendiri. Nah ini bagi wanita haid masih bisa melakukan itu. Selain zikir, kemudian solawat, bisa bersedekah. Nah ini sedekah ini kan tidak, orang haid kan masih boleh bersedekah. Jadi bersedekah bisa di siang hari, boleh di malam hari, memberi makan orang puasa. Itu kan bahaya seperti memberi makan orang puasa nggak boleh ya, memberi buka. Jadi memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa itu kan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau tidak bisa berpuasa karena halangan, kita bisa memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jangan memberi makan orang yang berpuasa, nanti malah membatalkan. Jadi itu. Dan selain itu juga menambah kebaikan saja, kebaikan dalam sehari-hari. Karena Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan, kesejahteraan. Itu, Mbak. Baik, Pak Sofyan. Lalu ini melakukan iktikaf ini kan memang di 10 hari terakhir Ramadan juga menjadi amalan untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar, Pak. Lalu apa saja Pak yang biasanya dilakukan saat kita melakukan iktikaf?
Iktikaf itu menjadi bagian yang disunahkan ya oleh Rasulullah. Setiap 10 hari terakhir dengan Aisyah itu bahwa Rasulullah selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Ini juga perlu kita contoh bahwa di 10 hari terakhir, bahkan tadi yang sampaikan, kalau setiap malam bisa ya kenapa tidak? Kalau tidak ya minimal di 10 hari terakhir. Kita beriktikaf di masjid, di malam-malam ganjil terutama sampai dengan waktu bersahur. Jadi beriktikaf, karena tadi ya amalan yang utama itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri di malam hari, maksudnya itu adalah sholat. Jadi amalan yang utama kita beriktikaf, kita sholat dulu, mulai dari sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak, kalau malam ada taraweh, witir, nah itu kita lakukan sebisa yang kita mampu, kemudian dilanjutkan dengan berzikir kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dilanjutkan sholawat dan berdoa mohon ampunan tadi. Setidaknya itu ya yang bisa dilakukan. Mengisi Ramadan di malam-malam hari itu ya dengan sholat malam, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, berdoa, dan ya, bersholawat tadi. Itu Pak. Dilakukan sampai kapan? Sampai menjelang sahur. Dan jangan lupa sahur, karena sahur itu bagian dari yang disunahkan. Dan jangan, wah ini saya kuat kok untuk puasa, ya sahur itu disunahkan dan boleh. Bahkan lebih utama itu di mengakhirkan sahur, menyegerakan puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi ketika sudah masuk waktu imsak itu kita baru makan, diperbolehkan dan tidak usah banyak-banyak, juga skala kadarnya saja. Jadi itu Pak, jadi malam sampai ke menjelang waktu sahur datang. Kalaupun ini tidak bisa iktikaf, boleh dilakukan di rumah. Jadi tidak harus di masjid. Misalnya tidak bisa ke masjid, perempuan tidak bisa ke masjid, nanti harus masak dan lain sebagainya. Ya bisa dilakukan di rumah. Suaminya misalnya kalau mau ke masjid nggak bisa, juga bisa dilakukan di rumah bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, juga malah lebih baik lagi kan. Jadi memang yang utama iktikaf itu di masjid. Ketika tidak bisa, misalnya ada halangan ataupun ada hal yang tidak bisa ditinggalkan di rumah, dia sudah dilakukan di rumah. Insya Allah sama-sama utamanya, sama-sama mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau pas itu malam Lailatul Qadar kan bisa mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Gitu kan. Baik Pak Sofir, lalu sebaiknya ini iktikaf dilakukan dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak? Mungkin bisa lebih spesifik waktunya. Ya, kalau malam misalnya kita selesai taraweh, biasanya ketika kita taraweh kemudian witir, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Nah itu kemudian bisa digunakan untuk istirahat dulu. Jadi sholat malam kan, misalnya sholat tahajud kan boleh dilakukan kalau sudah tidur. Kalau belum tidur kan nggak boleh. Dia harus tidur dulu. Kalau yang paling pas ya tentu di sepertiga malam akhir, sekitar mulai pukul 1 dini hari sampai pukul 4. Jadi pukul 4 itu selesai, kemudian makan sahur, lanjut berpuasa. Kalau waktunya ya fleksibel sebenarnya. Kalau misalnya tidak kuat, kalau baru-baru misalnya biasanya tidak melakukan qiyamul lail karena Ramadan ingin mengejar itu, ya boleh-boleh saja sih, karena kan juga ada hadiah, ada surprise tadi, ya boleh silakan daripada tidak melakukan itu kan. Jadi sekuatnya 1 jam ya 1 jam, kalau tidak kuat 1 jam, setengah jam, kalau tidak kuat ya minimal melakukan sholat tahajud 2 rakaat, sholat taubat, hajat, diakhiri nanti dengan zikir dan sholawat. Tapi kalau mampu berzikir, memperbanyak zikir, menjaga sholawat dan berdoa, ya monggo disilakan di sepertiga malam yang akhir sampai menjelang sahur. Baik Pak, lalu kita mungkin kembali ke soal Lailatul Qadar ini Pak. Apakah ada tanda-tanda tertentu ketika seseorang ini mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar Pak? Tanda-tanda bagi orangnya ini Pak ya. Iya. Kalau tanda-tanda orangnya sebenarnya ini, kalau saya tidak salah mengutip Quraisy Shihab mengatakan bahwa justru tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah bertambahnya kebaikan dirinya. Jadi setelah Ramadan itu dia bertambah kebaikannya. Jadi tanda-tandanya semakin hari semakin bertambah baik. Seperti itu. Tapi dalam kitab
Fathul Bari, para ulama itu berbeda pendapat apakah sama ya misalnya pahala bagi suatu ibadah antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Jadi tanda-tanda yang tahu dan yang tidak tahu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak, sebenarnya ada perbedaan pendapat. Tapi ketika Lailatul Qadar itu kita melakukan ibadah dan kita mendapatkan berita itu, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah semakin bertambah kebaikannya. Tapi bagaimana nilai pahalanya? Tentu pahalanya ya yang paling utama adalah kita bisa merasakan tadi tanda-tanda yang secara fisik, kemudian kita juga merasakan nikmatnya beribadah dalam Lailatul Qadar itu, dan hati kita merasa tenang, nyaman karena di malam itu ada ribuan, jutaan, mungkin miliaran malaikat yang turun ke bumi membawa kesejahteraan atau ketenangan, kedamaian sampai ke fajar. Sehingga tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah kesejahteraan dan ketenangan. Kalau setelah ini kok dia tidak menjadi tenang, tidak ramah, tidak kemudian tidak toleran, tidak senyum, ya jangan-jangan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bertambahnya kebaikan, mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan. Itu, Pak. Baik, Pak. Lalu doa apa saja Pak yang bisa yang mungkin Pak Sofyan anjurkan untuk dibaca pada saat malam Lailatul Qadar? Oke, kalau doanya yang diriwayatkan tadi, ketika malam Lailatul Qadar itu diperbanyak membaca tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diharapkan diperbanyak, diamalkan ketika merasa ini malam Lailatul Qadar atau setiap malam. Kenapa? Karena kita diminta untuk selalu meminta ampunan kepada yang Maha Pengampun. Ini diriwayatkan sanadnya itu sahih ya, dari At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dia ini ditanya oleh salah satu sahabat, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Rasulullah menjawab tadi, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita diminta untuk memperbanyak mohon ampunan. Selain itu tentu doa-doa yang setiap hari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jaga yang itu, atau amalan-amalan yang biasanya ya kalimat-kalimat thayyibah dan doa, sholawat itu yang kita baca diperbolehkan, dianjurkan. Tapi yang diriwayatkan itu perbanyak mohon ampun melalui Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, Pak Sofyan. Lalu kan di bulan Ramadan ini kan ada peristiwa lain selain Lailatul Qadar, ada juga nuzul Quran. Nah, mungkin Pak Sofyan bisa menjelaskan juga terkait perbedaan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar ini, Pak. Iya, terima kasih, Mbak. Memang beberapa masyarakat itu kemudian mempertanyakan, ada Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Ada juga peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran juga. Tapi yang benar yang mana? Bedanya di mana? Nah, sehingga yang kalau tidak salah tadi di awal saya sudah menekankan bahwa Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, maksudnya Allah itu ke Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi. Nah, dari Baitul Izzah ke bumi inilah yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Beberapa riwayat menyatakan bahwa inilah yang disampaikan secara sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, secara mutawatir, tidak langsung jadi satu, tapi sedikit demi sedikit. Nah, proses awal turunnya ini kan surat Al-Alaq ayat 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, peristiwa ketika pertama kali malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah ini yang dianggap sebagai nuzulul Quran. Nah, kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kalau nuzulul Quran itu peristiwa pertama kali Rasulullah itu menerima Al-Quran. Beberapa
riwayat menganggap tanggal 17 Ramadan itu sebagai peristiwa turunnya pertama kali. Tapi juga ada pendapat lain, ada yang bilang tanggal 21. Tapi yang tidak berbeda itu adalah semuanya itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi ada 2 kali proses diturunkan secara keseluruhan tadi jumlatan wahid dan 1. Yang kedua diturunkan secara bertahap. Nah, jadi prosesnya kalau yang jadi 1 tadi adalah Lailatul Qadar, sehingga di proses momen itu menjadi momen yang mulia, setiap tahun diperingati sebagai Lailatul Qadar. Sementara yang nuzulul Quran itu adalah pertama kalinya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah di Gua Hira. Jadi itu kan berlangsung selama 22 tahun ya, 22 sampai 23 tahun selama usia 40 sampai 63 sekitar 22 tahun. Nah, tapi yang diperingati kan yang pertama kali. Jadi tidak biar tidak ada kesangsian dari masyarakat. Loh, ini kok pertama yang benar yang mana? Kapan sebenarnya Al-Qur'an diturunkan? Tadi sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Qur'an secara langsung jadi 1. Sementara kalau nuzul Quran itu adalah peringatan pertama kali Rasulullah menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira, yang beberapa riwayat menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Jadi tidak perlu ada ini yang benar yang mana, itu sama-sama beratnya dan insya Allah sama-sama mulianya. Jadi silakan nanti baik di malam Lailatul Qadar atau malam nuzul Quran itu ya kita memperbanyak ibadah. Nah, menariknya adalah di malam-malam yang utama itu, semua malam itu kan kita mengetahui malam nuzul Quran ada yang 17, dan malam-malam yang utama malam Sya'ban, tapi khusus untuk malam Lailatul Qadar itu tetap dirahasiakan biar kita tidak seenaknya jam ini, ya udah saya tak beribadah di malam itu saja, yang lainnya saya nggak usah beribadah atau beribadah secukupnya. Gitu. Baik, Pak Sofyan. Mungkin sebelum kita tutup episode Oase kali ini, Pak Sofyan bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait amalan dan doa untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar ini, Pak. Sebenarnya kalau pesannya saya ingin lebih kepada pesan kemanusiaan, ya. Pesan kemanusiaan bahwa puasa itu memberikan kita banyak pesan untuk saling berbagi. Pesan untuk merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang yang misalnya tidak mampu makan setiap hari. Tapi di malam itu juga selain kita harus merasakan itu, kita juga harus mampu untuk meningkatkan diri kita, karena ini malam yang penuh rahmat dan ampunan. Jadi kita perbanyak berzikir, meningkatkan kualitas diri kita, tapi juga jangan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya seperti itu. Jadi mari kita raih Lailatul Qadar dengan berbagai amalan, baik yang mulai malam hari maupun di siang hari, dengan saling berbagi, saling menolong dan lain sebagainya. Karena Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak kita supaya kita bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi dan kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, ya salah satu yang paling mudah jawabannya adalah kita berusaha sejak awal sampai akhir. Kalau itu konsisten, istiqomah dilakukan dari malam 1 sampai malam 30, satu malam di antara 30 atau 29 hari itu pasti ada Lailatul Qadar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puput dan kru yang ada di Berbun. Sekali lagi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang utama. Mari kita menjemputnya, menyambutnya, dan meraihnya dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Terima kasih. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Sofyan terkait amalan dan doa untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, sama-sama. Nantikan terus episode-episode Oase selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Putiliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.